warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Sehat semua? Ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, atas undangan dari sekolah. Ya. Sudah sarapan semua? Udah cilok. Pak, udah. Nanti ada sarapan ya. Cilok 2 biji. Ada sarapan. Oke. Silakan ke warung Padang masing-masing. Oke. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberi oleh Allah kesehatan. Begitu ya. Kita masih bisa melihat, masih bisa berbicara, masih bisa bernafas, masih bisa makan dan ada yang dimakan, masih bisa makan dan boleh makan. Banyak orang yang makanan ada tapi udah dilarang sama dokter nggak boleh ini. Tidak ada kan ibu ya? Tapi kita masih bisa makan, kita masih bisa bersedia ngobrol, dan kita masih bisa bertemu dalam hal seperti ini. Oke, Bapak Ibu, pada hari ini kita akan membahas tentang mengevaluasi. Mengevaluasi itu apa? Kita lihat selama tatap muka itu bagaimana. Ayo, tolong sedikit saja konsentrasi dulu. Ya, nanti tentang alisan bisa ya. Ya, masih ada yang ngomong sendiri. Nah, masih ada yang bicara nanti dulu. Ya, tenang dulu. Nanti kalau nggak konsentrasi, apa yang harus dikatakan dan nyambung. Ya. Sedangkan ini sama berhubungan dengan nasib Bapak Ibu semuanya, nasib masa depannya. Nasib masa depan itu ditentukan hari ini, ditentukan saat ini, ya. Saat inilah menentukan nasib putra putri Bapak Ibu nantinya, ya, Bapak Ibu ya. Ya, kemarin 2 minggu yang lalu itu Pak Samudi mengapa pertemuan pada orang tua, pada guru itu menanyakan tentang kehadiran siswa, bagaimana keadaan siswa di sekolah, bagaimana murid-muridnya yang Bapak Ibu ajar, apakah ada tertib semua, kemudian belajarnya bagaimana, prestasinya bagaimana, dan sebagainya dan sebagainya. Pak Samudi nanya kepada guru-guru semuanya, dan hasilnya itu sangat menyenangkan, sangat menyenangkan. Pak, ada kemajuan prestasinya, ada peningkatan anak-anak gitu ya. Alhamdulillah. Sikapnya gimana? Sikapnya gimana? Karakter anak-anak gimana? Ketika di sekolah bagaimana? Kemudian bagaimana keadaan orang tuanya, perhatian orang tuanya kepada anaknya gimana? Nah, ini semua Pak Samudi tanyakan kepada guru-guru. Ada jawabannya, Pak, murid saya itu nggak masuk selama 10 hari. Nah, oke, 10 hari gitu ya. Sudah kaget Pak Samudi. Pak, anak saya 2 minggu, kaget lagi. Ada lagi Pak yang 2 bulan nggak masuk, ada. Waduh, Pak lagi. Ada yang 1 semester tidak masuk, masuknya ketika mau ujian saja. Itu pun harus saya nelpon orang tuanya. Itu pun nggak diangkat-angkat juga. Di WA nggak dibales, kemudian di telepon nggak diangkat.
Halo. Perhatikan dulu ya. Nanti ditunggu anaknya, nanti ketika punya ngajak ngomong sendiri. Bisa bilang dari orang tuanya. Punya ngajak ngomong sendiri, gitu ya. Gitu. Ternyata nggak bisa, itu ya bisa gitu. Nah, mudah-mudahan tidak seperti itu. Oke. Jadi Pak Samdi sangat kaget sekali Bapak Ibu tentang kehadiran siswa SD Taman Wali 2 ini sangat memprihatinkan, sangat memprihatinkan. Banyak anak yang tadi ada sebuah hari, ada yang 2 minggu, ada yang sebulan, 2 bulan, ada yang 1 semester baru datang ikut ujian, itu pun dipanggil dipaksa paksa. Sekarang Pak Samdi mau tanya, kira-kira kalau sekolah itu buat kebutuhan anak atau kebutuhan guru? Anak. Kebutuhan anak kan buat ibu adalah kebutuhan anak ibu. Anak-anak ibu menyekolahkan sini tujuannya apa? Pintar. Supaya pintar, anak itu harus apa? Belajar dan datang ke sekolah, ya apa tidak? Ya. Harus datang ke sekolah. Kalau nggak datang, kira-kira bisa nggak diajarin anak ini? Bisa pintar nggak? Ya mungkin bisa pinter, tapi kemungkinan untuk pinter sendiri nggak bisa. Apalagi seperti kita, anak kita ini, ya kan? Yang belajar nonton tiap hari aja belum tentu bisa. Ya enggak? Ya, belum tentu, apalagi yang berapa hari tidak masuk itu apa jawabannya? Apakah dia bisa mengikuti pelajaran? Pertanyaannya itu. Ya. Pertanyaannya itu, jadi kalau nanti putra-putri ibu nggak masuk sekolah, itu ibu harus berpikir, nanti anakku kalau hari ini nggak masuk sekolah, pelajaran hari ini bisa apa tidak? Sedangkan tiap hari itu pelajarannya baru, tambah. Ya, misalnya hari ini belajar tentang penjumlahan, besok pengurangan, besoknya lagi perkalian, besoknya lagi pembagian. Kalau saat itu nggak masuk, apa dia bisa untuk perkalian, penjumlahan, pembagian? Nggak bisa kan? Nggak bisa seperti itu. Oleh karena itu, ini mudah-mudahan orang tua yang ada di sini adalah termasuk orang tua yang muridnya sering tidak masuk, biar mendengar. Ya, biar mendengar, masya Allah. Prihatin sekali Bapak Ibu. Ini kemarin Pak Samdi sudah membuat kompak guru untuk mengabsen ketika ajaran baru bulan Juli yang akan datang, waktu libur panjang ini juga. Coba Bapak Ibu kita bergerak untuk menangani anak yang tidak masuk sekian hari ini. Tolong di bel, kalau perlu datang, kalau perlu bagaimana supaya anak ini ada keterangannya kenapa dia tidak masuk. Kalau kejauhan mungkin pindah, silakan pindah, nggak apa-apa, nanti ada surat pengantar. Karena faktor jauh, karena sekolah kita banyak di DKI ini, jangan sampai ke sekolah di Irian Jaya, Kalimantan itu mungkin ya jaraknya jauh, itu mungkin anak itu nggak masuk karena jauh dan sebagainya. Kalau di sini di mana letak jauhnya? Transportasi lancar, Pak, nggak punya ongkos, uang KJP-nya buat apa? Kan itu pertanyaan. Jadi nggak ada alasan sama sekali nggak masuk karena ini itu nggak ada sama sekali. Karena ongkos tidak boleh, karena ada KJP. Jauh, kendaraan banyak, ya. Jalan terang, jalan lurus, tidak naik gunung, nggak apa. Kenapa tidak seperti itu aja kita nggak pergunakan nikmat Allah yang seperti ini? Itu nikmat Allah yang kita ditempatkan di tempat yang ibu kota, ya. Mau kemana saja bisa. Nah ini tolong dititik beratkan ketika sekolah ini benar-benar hadir, ya. Jangan gak hadir karena alasan ini itu dan sebagainya. Jangan, tidak ada sama sekali. Oke? Ya sekarang Bapak sampaikan. Nah, ini kehadiran siswa dulu ya. Kehadiran siswa bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Keadaannya seperti ini. Bulan Januari yang sakit itu ada 200 anak.
Yang izin ada 75 anak sekitar itu. Yang alfa tidak masuk tanpa keterangan hampir 170-an tanpa keterangan. Ini kelas 1 diambil data ini kelas 1 sampai kelas 5, kelas 6 udah nggak itu. Ini kemana saja anak seperti ini? Ya, kemana saja? Coba, hampir separuh sekolah anak murid kita itu ada 410-an, 1 sampai kelas 6. Bulannya sekitar itu banyak banget. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Coba sekarang kita tinjau yang sakit dulu, hampir 200. Mulai ajaran baru yang akan datang, yang sakit harus menyertakan surat dari dokter. Tanpa surat dari dokter dianggap apa? Dianggap tidak masuk sekolah. Sakit itu adalah segala sesuatu yang tidak boleh dihindarkan, tidak bisa dihindarkan. Sakit itu tidak bisa dihindarkan. Yang dikhawatirkan sakit-sakitan. Dia hanya pusing, badannya nggak panas, nggak apa. Anak itu bilang pusing bu, ya udah nggak usah masuk nah. Ya, oke. Besok begitu lagi, dan seterusnya. Untuk menghindari hal tersebut, maka setiap sakit harus ada surat dokter. Tanpa itu dianggap A. Nanti yang A ada penanganan tersendiri oleh sekolah. Bapak Ibu, SD Kampung Melayu 02 sudah menjadi sekolah penggerak masuk tahun kedua. Ini adalah contoh untuk sekolah-sekolah lain di Jatinegara. Di Jatinegara, Kecamatan Jatinegara hanya 1 sekolah penggerak angkatan pertama. SD Kampung Melayu 02 Petang, coba. Ini jadi contoh. Dan nanti kalau misalnya ada guru-guru lain berkunjung ke sekolah Kampung Melayu kemudian melihat absennya, nanti ada kemungkinan ada studi banding dari guru-guru lain atau kepala sekolah lain atau pengawas lain ke sekolah ini. Nanti dia akan masuk sekolah, masuk kelas-kelas, misalnya ini 4A nih misalnya, tidak alat peredanya menarik banget gitu ya, bagus banget, kemudian ajarnya sudah menggunakan T ya, pakai fokus dan sebagainya. Kemudian sekolahnya rapi, udah bersih, nah seperti itu. Kemudian lihat administrasi gurunya, dilihat, nah absennya koyok begini. Ini sekolah apa ini? Maksud sekolah penggerak begini, udah hancur otomatis. Kepercayaan dari Kemendikbud. Jadi ini keputusan dari Kemendikbud, sekolah penggerak ini bukan gubernur lagi, pusat bu ya. Jadi angkatan pertama itu hanya 2.500 SD seluruh Indonesia itu, SD, SMP, SMA dan TK itu hanya 2.500 sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah penggerak. Coba 2.500 seluruh Indonesia, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMA, hanya segitu. Nah kita itu ditunjuk begitu ya, ditunjuk oleh Kemendikbud, dipercaya, sampai ikut tes, kemudian diterima, ditetapkan. Nah kepercayaan ini bu, ini harus kita pertanggungjawabkan Bapak Ibu semua ya. Tanpa peran Bapak Ibu tidak akan berjalan. Pak Samudi hanya minta satu saja untuk sementara ini, nanti minta yang lain nanti aja. Yang satu ini apa? Kehadiran siswa. Menurut Bapak itu tolong itu ditertibkan. Jangan sampai 2 hari, 3 hari, 2 minggu, setahun, 6 bulan gitu apa gitu. Upaya dulu sudah dilakukan, dibel nggak nyambung.
di WA nggak dibalas. Coba. Nah kalau saya tiap hari itu apakah guru itu harus mundar-mandir ke rumah itu tiap hari? Nah anak yang masuk nanti bagaimana penanganannya Bapak Ibu? Ya tolong ya kalau yang sudah baik yang bukan termasuk anak yang sering nggak masuk ini khusus untuk yang masuk saja itu ya Bapak Ibu ya yang harus masuk ini. Wah hebat ya kampung Melayu masuknya hanya ketika mau ujian. Berarti anak ini pintar sekali ya Bu ya. Dia nggak sekolah di ujian muncul. Itu pun sama gurunya ayo nak dipanggil kadang-kadang dijemput orang tuanya di sono sini yang keturunan. Nah ini kira-kira bagaimana kalau Bapak Ibu semuanya yang masih seperti itu berubah total. Ini adalah kepulangan anakku harus jadi orang seperti itu. Udah pokoknya harus bagaimana upaya bagaimana gitu. Berbagai upaya dipakai untuk menentukan anaknya gitu. Ya Bu ya. Luar biasa. Ini nanti di ajaran baru tidak boleh terjadi lagi. Bagaimana Pak kalau terjadi? Ya nanti ada konsekuensinya. Kemana konsekuensinya? Nanti ada hubungannya dengan KJP. Nanti akan dikasih tahu Bapak Ibu gunanya untuk apa sih? Kenapa sih Pemda DKI memberikan KJP? Kemudian kalau anakku nggak ada KJP karena apa? Nanti semua akan ditayangkan di sini. Ya Bu ya. Dan ini nanti akan diterapkan. Karena apa? Karena kita sekolah penggerak harus jadi contoh. Kalau seperti itu ada tindakan nanti, ada tindakan konkret. Nanti Ibu akan tahu kalau siswanya tidak hadir, apa tindakan dari sekolah nanti Ibu merasakan sendiri secara langsung. Berupa apa? Kita tunggu nanti bagaimana. Kenapa? Kita sudah dipercaya sebagai sekolah penggerak, kita harus bisa meningkatkan mutu pendidikan supaya anak kampung menjadi anak pintar semua, menjadi anak yang sukses nanti di masa depannya. Nah gitu ya Bu ya? Nah seperti itu harus bangkit banget. Allah, jangan sampai itu. Allah kemarin juga begitu pas sama ngomong, tapi tetap aja KJP cair. Tapi untuk tahun ajaran baru jangan harap seperti itu. Silakan anak ibu nggak masuk, nanti ada tindakan. Ya, dia 2 hari 3 hari kok masih begini, nanti ada tindakan. Nanti berapa hari dalam seminggu ada. Telat saja nanti hitung. Telat seminggu 6 kali dan berapa pas bulan ya? Sebulan 6 kali telat sekolah. Telat ini ya terlambat. Artinya anak ini masuk tadi telat 6 kali sudah ada tindakan. Ya, paham Bapak Ibu? Ini Pak Samudi kasih tahu supaya nanti nggak kaget ketika ada tindakan nanti. Ketika ada tindakan biar tidak kaget. Oke ya Bapak Ibu ya. Nah ini jauh-jauh hari sudah Pak Samudi katakan. Nah ini kemudian izin. Untuk izin ini Bapak Ibu yang tahu. Nah, mulai ajaran baru yang izin ini Bu, ini kalau misalnya sangat mendesak dan tidak bisa ditinggalkan anak ini. Misalnya orang tuanya atau neneknya sakit keras sehingga ibu dan keluarga ke sana atau meninggal, itu boleh izin, itu boleh silakan. Ya. Izin silakan. Tapi kalau misalnya pergi ke sana, main ke rumah nenek, neneknya nggak sakit, cuma main ke sana, kunjung ke sana, diajak ke mall, ke pasar, ibu kemana, di hari efektif itu tidak boleh dan usahakan jangan. Karena apa? Setiap hari pelajaran bertambah seperti tadi katakan, ya. Sehari aja udah penambahan materi banyak banget Bu. Kalau nggak masuk bagaimana? Jadi ditekan Bapak Ibu yang punya apa itu namanya kemauan untuk supaya anak ini tetap masuk.
boleh nanti bisa pergi kemana setelah anak pulang. Toh anak pulang jam 12 ya apa tidak? Paling lama. Izin gurunya pun nanti setelah pulang anak bisa bawa ke sana. Itu izin yang bagus. Sekolahnya dapat, untuk pergi sana juga boleh. Ya kan? Jadi jangan asal. Kalau ibu membohongin diri dan dia nggak apa, izin aja dibawa. Atau sakit aja, dia sakit karena sakit. Guru mengatakan itu ya. Tapi karena nantinya sakit itu ada surat keterangan dokter, wajib ada. Karena apa? Karena sakit bawa puskesmas pun gratis ya kan? Ya apa tidak? Gratis. Makanya Pak Samdi berani memberikan syarat ini karena gratis juga. Ibu bawa ke rumah sakit, diperiksa dokter, ya sakit apa, perlu berapa, itulah nanti yang dikasih gurunya. Sampai itu ya. Jadi nggak ada alasan bawa ke rumah sakit nggak punya uang, tidak ada, karena sudah gratis. Enak nggak dikasih gratis seperti itu? Enak. Jadi pemerintah itu sudah memberikan kita itu kemudahan yang luar biasa ya. Sekolah gratis sampai SMA, perguruan tinggi bahkan sekarang. Kesehatan dijamin gratis. Ada yang bayar ya, yang itu ada yang bayar yang apa itu namanya BPJS ya. Tapi kalau yang nggak mampu kan gratis dia. Dia akan dapat penanganan walaupun di kelas 3. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kelas 1, kelas 2 sama aja, cuma ruangannya beda. Obat yang diberikan antara ruang 1, ruang 2, kelas 1, 2 sama saja. Nggak akan beda. Gitu ya. Oke. Kemudian alfanya kita lihat yang bolos angka keterangan segini banyaknya itu kita lihat. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada orang tuanya yang nggak datang, kebetulan Ibu melihat ini sering nggak masuk, tolong kasih tahu. Ya. Nah, kasih tahu. Oke Bapak, sekarang kita lihat perhatinya. Nih. Ini setelah Pak Samudi kerjasama dengan guru-guru, tolong, nah ini ceritanya begini ya tentang rapotan itu bagaimana setelah semesteran selesai, guru-guru kumpul di kantor, kemudian Pak Samudi menanyakan prestasi siswa, ya bagaimana prestasinya. Pak, alhamdulillah bagus. Ada peningkatan, ini peningkatan, ini alhamdulillah, gitu ya. Nah, setelah itu Pak Samudi nanyakan bagaimana tentang membacanya. Nah, guru ada bicara, Pak, anak saya kelas 1 belum bisa membaca. Oke, kelas 1 masih dimaklumi saat ini. 1A sekian, 1B sekian. Kelas 2 juga gitu, Pak ada yang belum bisa baca. Dulu kelas 2 belum bisa baca, gitu kan? 2 sekian, 3 sekian. Kemudian kelas 4 gimana? Ada Pak, Rampa juga ada. Walah, Pak Samudi kaget. Kelas 4 belum bisa membaca. Oke, Pak Samudi masih menerima. Karena apa? Mungkin terlalu lama di rumah waktu PJJ dia. Nah, kemudian lapor hilang 5 ada juga. Terus ini tuh sekolah apa tidak? Sekolahnya online Pak, jauh. Iya online, tapi online kan tetap diajarin sebenarnya ya. Tetap belajar, bahkan waktunya lebih lama. Tapi di situ permakluman Pak Samudi ada karena PJJ tadi. Tapi kan sudah diproses waktu PTM, ya atau tidak? Ya. Nah, Bapak Ibu, nanti akan dikasih laporan oleh guru kelas masing-masing bahwa ada anak-anak, mungkin anak ibu yang mudah-mudahan bukan, yang belum bisa membaca. Nah itu nanti harus bagaimana sebagai orang tua. Yang penting nanti ajaran baru berjalan tanggal 11 Juli masuk. 11 Juli masuk ajaran baru itu. Anak yang tadinya nggak bisa baca sudah bisa membaca, yang belum lancar apalagi. Ini semua. Masuk kelas 5 bisa baca itu. jago, gue nggak baca. Ya. Makanya ini nggak boleh terjadi lagi. Nanti
di sekolah itu akan dibersihkan tuh anak yang nggak bisa itu. Artinya akan diajari guru-guru. Semua guru kelas 1 sampai kelas 6 bidang studi akan menangani anak ibu. Jadi nanti guru mendapat surat tugas yang membina anak ini yang tidak bisa membaca berapa orang, yang belum baca berapa orang. Setiap guru mendapat jatah. Mungkin yang belum bisa baca ada 29 anak dibagi 13. Gurunya ada 13 apa ya? 23 dibagi 23. Dan itu mungkin ada yang dapat 1, ada yang dapat 2 anak yang belum bisa baca. Kemudian yang belum dapat, yang belum lancar baca itu banyak anak. Tuh, masih ada 2%, 2% kelas 1, kelas 2, kelas 2%, kemudian kelas 4 itu ada hampir 2,5%, kelas 5 yang belum bisa baca hampir 1,5% anak belum bisa baca, belum lancar. Oleh karena itu, nanti kalau ada permintaan dari gurunya, tolong anak ini Bu, supaya bisa baca atau supaya lancar baca, nanti tolong ditangani benar Bu. Ya, ini libur panjang udah 2 minggu, tanggal hari ini terima rapor, besok udah mulai libur sampai tanggal 10-11-nya masuk. Itu anak sudah bisa baca. Ya, harus sudah bisa dengar Bapak Ibu. Nanti dicek masing-masing. Ya, nanti pertama dapat laporan dari guru, anak ibu belum bisa baca, anak ibu sudah belum lancar membaca, nanti kriteria yang mana? Pokoknya begitu ajaran baru tanggal 11, kelas 1 sampai kelas 5 yang akan naik ke 6 sudah bisa membaca. Coba bayangkan kan, kalau anak kelas 6, kelas 4 gitu ya, kelas 5 belum bisa baca, kemudian ada soal, beri soal, bisa menjawab apa enggak Bu? Tang tingtung, tang tingtung. Tang tingtung nggak bisa. Tang tingtung. Zaman dulu ya tang tingtung A B C Ya, bisa kan ya? Bisa. Sumpah nggak bisa. Nggak bisa. Sama aja misalnya kita nggak bisa ngaji pakai huruf Arab. Coba dibaca, walaupun itu Al-Fatihah yang kita sudah hafal, tapi kita nggak ngomong gitu ya, ini Al-Fatihah, Al-Fatihahnya setelahnya dibaca-baca, coba dibaca. Ini huruf A, ba, tanya nggak tahu. Iya. Apakah bisa baca Ibu? Iya. Enggak, ya seperti itu. Soalnya aja nggak bisa baca, apalagi jawabnya. Oleh karena itu, ini adalah hal yang paling pokok dalam sekolah, makanya nanti dites anak Bapak Ibu semuanya. Atau nanti ada info dari gurunya, karena itu termasuk belum lancar baca. Lancarkan, baca, ayo baca nak. Anakku sayang, ayo baca ini. Oh, sambil dijambak. Ayo sayang, gitu ya. Ayo, ambil dijambak. Bukan saya terserah Ibu. Karena nanti yang penting tuntutan sekolah itu bisa baca. Iya, aduh sayang, jambak deh. Jambak kayak bos. Bos. Itu ya. Kalau lo nggak bisa, Dan Bapak, kalau lo nggak bisa tuh. istrinya aja yang bisa yang anaknya juga, ayo sayangku. Sayang dulu Pak. Ya, nah, nggak boleh dikasarin. Ya. Pak, susah Pak. Ayo, Lo tapi baru pernah. dibuat sadar. Bapak Ibu dibuat sadar anaknya, ayo baca nak. Oh, baca. Dari ini semua itu. Ayo, baca. Kecuali anak ABK yang sudah dinyatakan oleh dokter psikolog, itu pun harus bisa membaca, gitu ya. Itu pun harus bisa membaca, sikapnya harus baik dan sebagainya. Oke. Siapa yang sudah dapat? Kan sudah diinformasikan mungkin sama ibunya ya. Bu anaknya nggak bisa baca, Bu anaknya belum bisa baca, udah diinfokan. Ya bisa ambil tangan, nggak bisa ya. Yang penting Bapak Ibu nanti di rumah benar-benar dikondisikan supaya mau belajar membaca.
tuntas. Bulan Agustus minggu ketiganya kita akan bersihkan anak-anak dari tidak bisa berhitung, penjumlahan, pengurangan, pengalian, pembagian. Itu nanti, itu di bulan Agustus, bulan minggu ketiga dan keempat. Nanti kita sisir semua. Kita sisir yang nggak bisa perkalian, tidak bisa penjumlahan, tidak bisa pembagian, tidak bisa pengurangan. Nanti kalau itu sudah paten semua, baru nanti di akar kuadrat, bilangan kuadrat gitu. Jadi sekarang nggak bisa dia, Bapak Ibu ya, tolong ya, program sekolah didukung. Di sekolah juga, di rumah juga diterapkan, jangan diam. Karena di sekolah itu hanya berapa jam, setengah 7 berangkat, jam 12 pulang. Kalau yang kelas 1 jam 10 atau jam 9 sudah pulang. Kan lebih lama di rumah ya kan? Nah itu ini misalnya ibu bisa perjumlahan, ya udah diajarin anak-anaknya. Siapa yang tidak bisa menulis angka? Semua bisa kan? Ya, ada kan, semua tahu. Angka 5 siapa yang belum bisa menulis angka 5? Heran, lo heran lo. Bisa. 10 bisa kan? Airul. 100 bisa kan? Yakin bisa. Apalagi duit, jadi antara 100 sama 50 bisa. Nah, kalau duit sini Pak duit. Bisa bedakan nggak? Ibu dikasih uang 50-an tapi ngomongnya Bu, kalau mau 100 ribu sama. Kira-kira ibu bilang apa? Makasih. Itu bukan 50, bukan 100, itu 50 ya? Iya atau tidak? Ya. Nah makanya angka seperti itu terapkan karena ibu kalau kelas 1, ini kelas 3, 45 ya? 45 berarti ya angka ratusan kalau dijumlah itu bagaimana kalau di belakang ini bagaimana caranya susun ke bawah atau bagaimana. Kalau mengalihkan ibu juga kebetulan perkalian sudah hafal, terapkan ke putra putrinya. Coba sekarang perkalian 6, coba hafalin perkalian 6 gitu misalnya. Ya perkalian 6 coba dihafalkan. Kalau udah hafal alhamdulillah. Besok 6 lagi aja dulu. Apa? Besok 6 lagi. Seminggu 6 aja. Kemudian lanjut ke 7 terus selama seminggu, masa selama sebulan gak hafal. Itu ya Bu ya. Setelah hafal nanti konsep dulu akan berikan bagaimana cara menghafalkan. Tapi perkalian 1 sampai 10 semua harus hafal. Jadi dulu tinggal menamakan konsep dulu. Ini konsepnya gini, cara menghafalkan, cara mencari apa itu namanya, bagaimana hasil pembagian, bagaimana seperti nanti dulu tugasnya. Tapi modal dasarnya ibu ikut mengajari. Itu ya Bapak Ibu ya? Ya. Karena kita KJP Pak. Ya. Ayo kita baca semua di depan biar tahu untuk apa KJP. Ya Pak. Ayo, ada yang halangan pasang di? Ada, biar ini. Dia baca dulu apa sih? Apa, berikan apa? Nih. Ayo sambil dengerin. Gak ada yang bicara sendiri. Pasang dulu ngomong nih. Program strategis Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan akses pada warga DKI Jakarta usia sekolah 6 sampai 21 tahun dari keluarga tidak mampu agar dapat menuntaskan pendidikan wajib belajar 12 tahun atau program peningkatan keahlian yang relevan dengan mengeluarkan bantuan berupa KJP, KJP Plus, kemudian untuk SD, SMP, SMA dan sederajat serta KJMU ini untuk mahasiswa. Jadi anak Bapak Ibu kalau pinter itu sampai kuliah gratis.